kuduskan tempat ini. Untuk kami berdoa, kuduskan hati ini. Untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan di dalam doa, dan kami mengucap syukur untuk kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Kami Tuhan pulihkan, kami kembali dapat bersekutu melalui mekanisme online ini. Kami akan semakin menyempurnakannya, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kami sekarang menyerahkan kalau kami ingin kembali memahami rahasia firman Tuhan. Urapi kami semua, baik anakmu ini yang menyampaikan sabdamu maupun semua kami yang mendengar, walaupun di tempat yang berbeda, tapi kami Tuhan satukan. Kami dengan serius, dengan sungguh-sungguh hati kami sediakan untuk Tuhan isi dengan rahasia firman-Mu yang luar biasa itu yang menolong kami, sehingga kami meraih kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berada di mekanisme online ini, saudara. Puji Tuhan, kita dipulihkan, dan ya walaupun belum sesempurna yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi setidaknya malam hari ini kita dapat berjumpa melalui online ini. Dan ini satu anugerah. Saya akan mengulang yang seharusnya periode sebelum ini sudah disampaikan, yaitu kita kemarin sedang meneliti mengenai pengenalan diri. Dan pengenalan diri yang sudah kita teliti adalah mengenai pengenalan manusia secara umum. Nah, sekarang kita ingin meneliti kembali lagi, merenungkan kondisi orang beriman. Jadi bukan hanya manusia secara umum, tapi kondisi orang beriman. Orang beriman itu ternyata hasil perenungan yang diberikan Tuhan kepada saya, juga ada 7 tingkatan ya. Iman itu ada 7 tingkatan, setidaknya seperti itu. Jadi pengajaran soal iman itu ada beberapa versi. Ya, pernah kita dengar bahwa iman itu dibagi 2. Apa itu? Yaitu iman yang menyelamatkan dan iman yang memindahkan gunung, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita memahami kata iman atau kata percaya, nah kata percaya dalam bahasa Indonesia itu saja memiliki beberapa pengertian ya saudara. Apalagi dalam bahasa aslinya itu lebih mendalam lagi, makanya Tuhan Yesus itu kenapa datang di Timur Tengah ya, karena ternyata bahasa di sana itu lebih kompleks, lebih dapat menjelaskan apa maksud Tuhan untuk kita, saudara. Sehingga kita kalau menerjemahkan ke dalam bahasa kita masing-masing juga pada akhirnya mendapatkan pengertian seperti yang dikehendaki oleh Alkitab, ya, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti itu. Jadi kata iman itu kan di dalam bahasa Yunani pisteo tulisannya, sering dibaca pisteo. Nah, iman yang pisteo itu sebetulnya bukan hanya sekedar percaya. Kalau di
Pisteo dalam bahasa Indonesia diterjemahkan percaya, tapi bukan hanya sekedar percaya, saudara ya. Karena percaya, kamu percaya bahwa saya bisa ngomong, ya percaya, wong saudara mendengar saya, kan seperti itu. Tapi bukan hanya percaya seperti itu, tapi percaya yang lebih dari itu. Nah, percaya yang saya maksudkan menjadi 7 tingkatan itu, iman atau arti pisteo, iman yang paling bawah itu yaitu sekedar tahu. Ini bicara tentang pengenalan akan Tuhan ya. Jadi iman kepada Tuhan itu baru sekedar tahu aja orang sudah disebut beriman. Lalu yang berikutnya percaya eksistensinya. Ini nanti yang akan kita dalami, coba dalami dalam waktu yang singkat ini, sore ini. Percaya kepada keberadaan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima itu iman yang memahami tentang Tuhan tentu saja. Lalu yang berikutnya, yang keempat, iman yang mengenal. Mengenal sama memahami itu beda ternyata besok ya, hari-hari ke depan ini. Lalu yang berikutnya mempercayai. Jadi mengenal, memahami dulu lalu mengenal. Tapi kalau mempercayai itu beda lagi, saudara ya. Beda lagi. Mempercayai itu seseorang yang sudah punya hatinya lebih kepada siapapun yang dipercayai begitu. Nah, yang berikutnya mengikut. Nah, ini kalau sudah namanya mengikut, sudah jelas percayanya udah beda lagi. Kadar percayanya itu berbeda. Nah, lalu sekali lagi yang kemarin dulu sudah saya sebutkan, yang paling tinggi yaitu menjadi satu tubuh. Dan ini rasanya yang punya istilah semacam ini hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau selain Tuhan Yesus di kepercayaan lain tidak ada itu. Menjadi satu tubuh itu tidak ada. Ya menyembah Tuhan, tapi Tuhan sendiri, saya sendiri, seperti itu. Kita umatnya itu sendiri. Tapi kalau Tuhan Yesus, oleh pernyataan Roh Kudus kepada Rasul Paulus, dikatakan kita ini menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Dan itu betul, makanya kita sering disebut tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu dibela oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mempelajari pada pemahaman yang kedua ini, tapi ini level yang ke-6, saudara. Yang sudah kita pelajari kan yang ke-7, yaitu sekedar tahu. Ada orang yang baru sekedar tahu akan Tuhan aja sudah disebut umat beriman itu. Kalau KTP-nya Kristen, nah itu umat beriman itu. Tapi sebetulnya sama Tuhan baru sekedar tahu. Nah, yang berikutnya itu percaya eksistensinya. Percaya eksistensinya itu artinya percaya keberadaannya. Seperti itu. Ayatnya, firman Tuhan ada di Ibrani pasal 11 ayat 6. Nanti saudara baca seluruh perikop, tapi saya baca yang ayat 6 saja menyingkat waktu. Firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi saudara yang mungkin terbiasa menggunakan kata yang bukan Allah, ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Yehuwah atau Elohim. Sebab barang siapa berpaling kepada Yehuwah atau Elohim, ia harus percaya bahwa Yehuwah itu ada dan bahwa Elohim memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang Maha Kuasa itu ada. Nah, sekarang begini, saya mengumpamakan, ini umpama saja. Ya, dulu ada sebuah persekutuan doa di satu kota gitu. Nah, lalu di persekutuan doa itu ada orang bertobat. Nah, orang bertobat itu kemudian jadi buah bibir, ya. Kemudian sampai kepada seorang gadis. Nah, oh ya, sekarang ada warga baru bertobat, kemarin ditumpangi tangan manifestasi, gitu. Nah, lalu siapa namanya disebutkan, ya, namanya Pangat, gitu misalnya ya. Nah, terus akhirnya, baru sekedar tahu, katanya ada warga baru, gitu. Tapi berikutnya ketemu ini seorang gadis itu ketemu, ini toh. Nah, itu loh saudara, jadi ketemunya itu baru percaya eksistensinya, percaya bahwa Tuhan ada. Saya sedang berbicara, ini tadi hanya analogi, tapi saya sedang berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan.
pengenalan akan Tuhan itu orang bisa yakin betul bahwa Tuhan itu ada kalau pernah ketemu, saudara. Makanya sekali lagi saya menyebut bahwa seringkali di lingkungan kekristenan, lingkungan iman Kristiani kita itu ada namanya retreat encounter. Encounter itu artinya pertemuan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kalau orang itu belum bertemu dengan Tuhan, tidak akan percaya. Ya percayanya ya sembarangan seperti itu. Loh, serius saya berkata. Tapi kalau iman dari seseorang yang pernah ketemu Tuhan, itu mesti imannya berbeda. Wah, sudah tergoyah karena saya pernah ketemu, seperti itu. Nah, bagaimana bisa bertemu Tuhan itu? Memang ada di antara saudara yang pernah ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan di mana? Di Pasar Semarang gitu, Pak? Atau di Gunung Kidul? Enggak. Ya. Nah, kita sebagai orang beriman, kembali lagi kalau kita mengingat bahwa kita ini yang dalam pengenalan kita akan manusia kemarin disebut manusia rohani. Kalau manusia rohani itu memikirkan hal-hal yang rohani. Namanya istilah rohani itu akar katanya adalah roh. Kata dasarnya rohani, kerohanian kata dasarnya rohani, akar katanya roh, sesuatu yang bersifat roh. Nah, kalau kita hanya berpikiran duniawi saja, tidak akan menjadi orang beriman. Oke, kalau sekarang kita disebut orang beriman, makanya kita berpikir secara kerohanian. Jadi percaya bahwa Tuhan pernah hadir di Gunung Sinai itu sesuai dengan sejarah yang dituliskan di kitab suci itu, ya percaya, itu orang rohani. Nah, kalau tidak kan cari alasan bahwa itu omong kosong dan sebagainya. Sekarang ada tokoh kepercayaan yang mengkhotbahkan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu omong kosong, begitu. Itu kan sebetulnya ngawur, pikiran bodoh gitu ya. Karena ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan saja itu pembicaraan yang omong kosong, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kitab suci itu adalah sejarah suci, bisa dipertanggungjawabkan. Ada ilmunya, saudara ya, bisa dipelajari, ada mata kuliahnya. Ya, Alkitab ini kita percaya itu bukan sekedar karangan manusia, ya, itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Amin. Nah, lalu saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, nah itu harus punya pengalaman pernah ketemu Tuhan. Makanya mari kita bertanya kepada diri kita sendiri-sendiri. Saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, apakah saudara pernah bertemu Tuhan? Apakah saudara pernah punya pengalaman bertemu dengan Yang Maha Kuasa? Gitu. Apakah saudara punya kesaksian? Sebelum saya lupa, harus kita ingat pernyataan firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Injil Yohanes pasal 4, ya betul, ayat 24. Allah itu roh, yang Maha Kuasa itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi sangat bodoh kalau orang duniawi berkata, mana Allah itu? Seperti orang komunis, saya pernah mendengar sebuah kisah, orang-orang Kristen di negara komunis itu dipenjara. Nah, di penjara itu disiksa oleh sipir penjara, lalu dikatakan gitu, mana Tuhanmu? Itu tidak kelihatan. Orang komunis sipir penjara berkata, ya memang Tuhan itu tidak ada, ya agama itu candu itu. Lalu coba kamu minta, Tuhan, ayo berdoa, Tuhan minta makanan sama Tuhan, diucapkan supaya saya mendengar. Lalu si narapidana yang orang beriman ini berkata, Tuhan berikan saya makanan gitu. Mana makanannya? Gak ada kan? Nah, sekarang kamu tirukan saya. Sipir penjara, saya minta makanan. Nah, ketika disuruh, dipaksa berkata, sipir penjara saya minta makanan. Lalu sipir penjara mengatakan, nah ini makanan. Jadi Tuhan itu tidak ada. Yang ada adalah manusia. Nah, itu pemaksaan kehendak, itu orang duniawi, saudara. Tapi kalau orang rohani, tidak seperti itu. Ya. Kalau kita itu berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, bodoh. Ya, saya katakan bodoh. Orang komunis itu, kalau menurut saya, orang ateis itu bodoh. Sekarang dipikir secara bodoh-bodohan aja, secara bodoh-bodohan saja. Dipikir secara sederhana saja. Manusia hidup ini kenapa bisa begini? Itu ada sesuatu yang ada di dalam manusia. Manusia makhluk paling mulia. Ya. Seorang manusia, siapapun, sebuah tubuh itu
itu ketika di dalamnya itu ada sesuatu, maka dia bisa berpikir, dia bisa bergerak, dia bisa senyum, dia bisa hidup sedemikian rupa itu karena ada sesuatu di dalam tubuhnya yang disebut roh. Kalau dia sudah keluar dari tubuh itu menjadi benda yang mati, lah kan gampang tuh pikirannya. Berarti kalau kita berpikir secara ateis, orang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, ya bodoh lah. Dipikir secara bodoh-bodohan aja, ya ini versi saya lah. Kalau mau disebut subjektif ya boleh, tapi kalau menurut saya ya objektif kalau menurut saya. Manusia kalau sudah kehilangan sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya, yaitu rohnya keluar dari tubuhnya, dia menjadi benda mati, namanya jenazah. Itu harusnya orang ateis berpikir akan hal itu. Nah, lebih lagi kalau orang pernah bertemu Tuhan, saudara. Nah, saudara pernah bertemu Tuhan kapan? Gitu. Makanya sekali lagi tadi yang ingin saya katakan, setiap orang Kristiani, setiap orang beriman mestinya punya kesaksian. Ya. Harusnya punya kesaksian. Kalau saudara dan saya tidak pernah punya kesaksian bertemu dengan Tuhan, jangan-jangan saudara yang perlu diinjili, saudara. Itu saudara. Saya dulu pernah digitukan orang itu, loh iya ya. Loh, pernah tidak punya kesaksian bertemu dengan Tuhan gitu. Kalau boleh saya cuplik sedikit aja lah, saya setir sedikit aja. Saya berkali-kali ketemu dengan Tuhan. Tuhan itu roh. Karena itu barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ternyata ada buktinya ketika saya berdoa hal yang mustahil terjadi. Ini terjadi kepada, sudah saya saksikan berkali-kali, tapi yang tidak apa-apa ini direkam supaya nanti didengarkan anak cucu juga. Anak saya yang nomor 1 yang biasa main keyboard di sebelah sini kalau doa pagi itu dulu deretan gigi yang paling atas itu lebih masuk ke depan dibanding dari deretan gigi yang paling bawah, seperti itu. Jadi orang Jawa Tengah menyebutnya cadik begitu. Sehingga saya, waduh, kok begini ya Tuhan. Lalu saya tiap hari berdoa, ini sungguhan saudara. Saudara percaya boleh enggak ya? Enggak masalah, ini berkat untuk saya kok. Itu saudara. Makanya sekarang ini kalau saya berdoa, mendoakan orang-orang sakit itu saya tidak jemu-jemunya mengajak saudara berdoa. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian yang menunggui keluarga yang sakit, berdoa terus. Karena saya pernah punya pengalaman berdoa terus itu dijawab Tuhan. Itu kan tidak mungkin toh. Deretan gigi yang atas itu lebih ke dalam, yang bawah lebih keluar begitu. Saya minta tiap hari dan doa saya jelas, Tuhan, deretan gigi bayi saya, anak saya yang masih bayi yang baru lahir ini, yang deretan atas ini, mohon Tuhan buat deretan yang atas lebih keluar daripada yang di bawah, sehingga orang Jawa Tengah tidak menyebutnya cadik begitu. Tiap hari itu. Saya tidak tahu kapan terjadinya, tapi tiap hari begitu saya berdoa terus saja, dan saya menyadari ketika tiba-tiba, loh, deretannya berubah. Saudara bisa meneliti nanti datang ke sini di rumah saya. Ini anak kami yang nomor 1 itu deretan giginya. Sekarang yang atas lebih keluar dari yang bawah. Jadi menurut saya rapi begitu. Bukan berarti kalau ada orang yang dikodratkan Tuhan seperti itu jelek, bukan begitu. Ini kan contoh permintaan doa dan ya ini subjektif menurut saya. Menurut saya lebih baik yang seperti saya doakan itu. Tapi nilainya adalah ada sesuatu yang bagi saya mustahil. Seperti itu mustahil. Tapi ternyata, wah, dengan begitu saudara, waduh, saya menyadari, kalau begitu Tuhan itu ada. Kan begitu. Wah, nanti lebih lagi. Dia nanti pernah sakit mata pada usia belum ada setahun ya. Usia 4 bulan. Ibunya teringat. Usia 4 bulan sakit mata. Tuhan itu saya doakan itu hanya butuh waktu 2 minggu. Seperti itu. Dan itu juga saya sudah sedih gitu. Wah, ini mesti dibawa ke rumah sakit mata nih, nanti dibawa ke Semarang. Aduh, anak kecil seperti ini dibawa ke Semarang, dan itu sebetulnya sudah berlangsung berbulan-bulan itu saudara. Jadi ada kelainan di matanya itu. Jadi manik matanya yang hitam itu saudara ya. Itu ada putih-putihnya seperti bulan sabit begitu, dan itu semakin memakan yang hitam. Jadi akhirnya hitamnya itu aja sudah enggak bulat. Jadi saya melihat itu, waduh, enggak cakep ini anak saya ini. Waduh, sedih saudara waktu itu. Tapi kita berdoa. Dan makanya saya percaya karena ya didukung oleh pengalaman,
Tapi bukan hanya sekedar pengalaman, tapi didukung oleh firman Tuhan. Jadi kalau saya sekarang mengajak saudara menumpangkan tangan, itu saya bisa mempertanggungjawabkan, saya tidak mengada-ada, ya, saya mempertanggungjawabkan, saya melakukan firman Tuhan. Kalau ada orang yang mempertanyakan, silahkan diskusi dengan saya. Karena ini banyak sekali. Kadang-kadang kita ini komunitas orang percaya itu hanya terbiasa sama ndak. Dan yang tidak terbiasa itu terus tidak nyaman. Kalau semacam itu saya memaklumi. Kalau itu jadi yang tidak biasa menumpangkan tangan terus mau menumpangkan tangan juga, yang berhak menumpangkan tangan itu hanya hamba Tuhan. Kalau kita tidak itu. Tapi firman Tuhan berkata orang percaya meletakkan tangannya kepada orang sakit dan orangnya sembuh kok. Seperti itu, ya sudah toh. Saya melakukan aja toh. Lalu saya melakukan itu jauh sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Seperti itu, yaitu pada waktu anak saya sakit itu saya tumpangi tangan. Seperti itu, saudara. Dan karena dulu tidak satu kota dengan saya, ya sudah saya pulang bekerja seminggu 6 hari lah baru ke sana gitu. Nah itu 2 minggu kemudian saya melihat tuntas manik matanya anak saya itu menjadi hitam kembali, menjadi bulat kembali. Waduh, saya sampai syukuran, saudara. Saya mengumpulkan saudara-saudara saya, persekutuan doa, mengucap syukur. Saya bilang juga begini, kalau teman-teman, saudara, keluargaku yang satu ayah, satu ibu dengan kami lah ya, keluarga mertua saya gitu. Saya bersaksi ini, didengarkan ya ini. Tapi kalau tidak dipercaya, enggak masalah. Sudah jadi berkat buat saya. Artinya saya bersaksi, saya bisa semacam ini, saya pernah ketemu Tuhan. Kalau saya tidak ketemu Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak ada. Tapi karena saya ketemu Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Tuhan itu ada, saudara ya. Tuhan itu ada. Jadi percaya kepada eksistensinya. Nah ini baru nanti mendekati ke arah yang lebih positif lagi ya. Jadi iman itu jangan hanya sekedar tahu Tuhan. Belum beriman kalau hanya sekedar tahu Tuhan. Mestinya pernah ketemu Tuhan. Ya, saudara-saudara. Mungkin renungan sore hari ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Boleh? Nanti saya sedang merencanakan ada satu waktu saya sambung nanti dengan diskusi bersama, pertemuan isinya diskusi bersama. Tidak tahu bagaimana caranya, entah lewat Zoom atau apapun, supaya kita bisa menambah iman kita semakin maju. Saudara-saudara, kita saling menambahkan. Bukan berarti saya yang paling pandai, tapi pengalaman-pengalaman yang ada mungkin saling bisa ditambahkan, semacam itu, saudara. Jadi level yang ke-6 ini saya sebut percaya kepada eksistensi Tuhan ini termasuk level iman. Ini paling tidak versi saya. Mari kita merenungkan, mengenal diri kita sendiri. Kita nanti ada di level mana, itu saudara ya. Dan kalau sekarang ini yang sudah kita pelajari 2, nah kalau level iman Anda atau ya saudara dan saya, ini firman ini untuk kita semua, itu baru sekedar tahu Tuhan, tapi masih mempertanyakan Tuhan itu sebetulnya seperti apa, ada di mana, lalu belum pernah bertemu dengan Tuhan, berdoalah supaya Tuhan tolong dan bisa bertemu dengan Tuhan sungguh-sungguh sehingga imannya semakin bertambah. Saya menengarai atau mencatat anak-anaknya orang Kristen itu sering banyak yang hanya sekedar punya agama tapi tidak pernah ketemu Tuhan. Karena itu anak-anak coba perhatikan hidupmu, berdoalah kepada Tuhan supaya hidupmu sampai bertemu Tuhan. Saya melihat fakta sekarang ini, banyak orang-orang muda yang cinta Tuhan luar biasa karena pernah bertemu Tuhan. Tapi orang yang ubanan malah imannya masih uyagayik ya. Makanya kita harus bertobat ya. Dengan memahami diri kita, dengan mengenal diri kita, maka kita akan semakin tahu di mana posisi kita dalam kita beriman, dan iman itu akhirnya akan membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi sehingga hidup kita berkemenangan. Tuhan dipuji, amin. Dan nanti kita akan menutup. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa dan kita akan berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa.
kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat limpah rahmat Tuhan, sehingga kami menerima firman-Mu, urapi firman-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga disempurnakan, dan seberapa yang dapat diuraikan oleh hamba-Mu ini dengan akal pikiran yang kami terima dari pimpinan Roh Kudus, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang kami mengucap syukur untuk kami dapat melayani Tuhan dengan doa. Kami berseru kepada Tuhan, khususnya ini menjelang akhir tahun, pertengahan tahun 2021 sudah lebih, tapi kami masih merasakan ancaman virus corona. Kami mohon kepada Tuhan, kami bersatu hati. Walaupun kami ada di tempat berbeda, tapi sungguh-sungguh sikap batin kami tertuju kepada Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, Tuhan menolong kami, sehingga kami khususnya di bangsa dan negara Indonesia ini dilepaskan dari pandemi COVID-19. Kami mohon usaha yang ada Tuhan berkati oleh pemerintahan kami, oleh masyarakat yang ada, sehingga kami berusaha menghindari, berusaha untuk memperkuat imunitas. Tuhan memberkati segala usaha yang kami lakukan, baik secara resmi yang melalui vaksinasi dengan berbagai upaya herbal maupun keluarga demi keluarga yang menemukan supaya meraih kekebalan tubuh. Tuhan yang memberkati, semuanya dari Tuhan saja. Kami berharap bahkan kami yang sekarang ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, lebih dahulu Tuhan beri kekuatan, sehingga kami Tuhan beri umur panjang dan sukacita damai sejahtera Tuhan, walaupun menghadapi situasi khusus ini. Kami mohon Tuhan segera memberikan pemulihan, sehingga kami dapat hidup normal seperti biasa sebelum pandemi ini ada. Kami mohon bahkan lebih dari itu, Tuhan memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami. Tuhan berikan pemulihan dari sisi ekonomi, dari bidang pergaulan, bidang sosial, bidang pekerjaan, bidang mata pencaharian, bidang ibadah, bidang pemerintahan, bidang mata pencaharian, dari berbagai sisi kehidupan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami juga menyerahkan kelanjutan dari pelayanan ini, baik yang dilakukan oleh tim pelayanan di tempat ini, oleh hamba-Mu ini, dan juga semua tim kami. Tuhan kuduskan, Tuhan membuat hidup kami semakin berkenan, Tuhan memberikan kepada kami kesempurnaan dalam bidang penyempurnaan sumber daya manusia, penyempurnaan pemahaman mekanisme, kemampuan menyempurnakan peralatan, dan juga segala hal yang boleh kami kerjakan menjadi lebih baik lagi melayani Tuhan. Tuhan yang menolong, sehingga apa yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan dilebarkan, dan menjadi semakin banyak orang yang diteguhkan imannya, diselamatkan jiwanya. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami menyerahkan semua yang ikut berdoa malam hari ini, dan yang sungguh-sungguh. Tuhan melihat kesungguhan hati kami, walaupun kami ada di tempat berbeda. Siapapun kami, tanpa kami sebutkan namanya satu persatu, nama-nama kami Tuhan kenal di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga kami Tuhan berkati, sehingga semua yang ikut doa dan saat teduh malam hari ini, kami yang akan menerima berkat lebih dahulu
karena kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan janji Tuhan, setiap orang yang bertemu Tuhan, yang melayani Tuhan, akan menerima berkat lebih dahulu sehingga dapat menjadi saluran berkat buat orang-orang lain. Terima kasih untuk kepercayaan yang luar biasa ini, dan kami percayakan terus kepada pimpinan Tuhan. Segala hal yang kami lakukan ini semakin Tuhan sempurnakan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mendukung. Sekali lagi berikan semangat dan juga dukungan kepada tim kami di tempat ini dengan memberikan, sekali lagi yang belum memberikan subscribe, mohon dapat memberikan subscribe sehingga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan yang konon akan ditambahkan kepada channel yang semakin banyak mendapatkan subscribe. Juga bagikan kepada teman-teman, saudara-saudara. Kalau tujuan utama kami, jadi saya dan tim itu tidak memperbanyak subscribe saja, tetapi terutama itu menjadi saluran berkat buat orang lain supaya diteguhkan imannya dan banyak orang diselamatkan jiwanya. Adapun berkat itu tidak saja datang melalui satu jalur, bukan itu. Tuhan dapat memberkati lewat mana saja. Sepanjang kita melayani Tuhan, kita diberkati. Amin. Itu sudah menjadi pengalaman saya. Tetapi dukungan saudara dengan cara mendukung kami itu akan menambah semangat kami. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Amin.